Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom saudaraku, renungan kita hari ini Rabu 18 Januari 2023 dengan judul Kasih Tertinggi kepada Tuhan. Ayatnya di dalam Ayub 22 ayat 23 dan 26. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan mengadah kepada Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 4 hukum pertama tidak mengizinkan menjauhkan kasih sayang dari Tuhan. Juga tidak mengizinkan untuk membagi atau berbagi kesenangan tertinggi kita di dalam Dia. Apapun yang memisahkan kasih dan menghilangkan kasih tertinggi dari jiwa kepada Tuhan menjadi bentuk berhala. Hati duniawi kita akan melekat pada berhala-berhala kita dan berusaha untuk membawanya. Tetapi kita tidak dapat maju sampai kita menyingkirkannya, karena hal itu memisahkan kita dari Allah. Jika kita mau memikirkan Tuhan sama seringnya seperti kita mendapatkan bukti pemeliharaannya terhadap kita, maka kita akan selalu mengingat Dia dalam pikiran-pikiran kita dan senang untuk membicarakan tentang Dia dan untuk memuji Dia. Kita berbicara tentang perkara-perkara yang sementara karena kita menaruh perhatian di dalam perkara-perkara itu. Kita berbicara tentang teman-teman kita karena kita mengasihi mereka. Sukacita dan duka cita kita terikat bersama mereka. Namun kita memiliki alasan yang lebih besar dan tak terbatas untuk mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi sahabat-sahabat kita di bumi. Hendaknya menjadi hal yang paling wajar di dunia ini untuk menjadikan Dia sebagai yang pertama dalam semua pikiran kita, untuk membicarakan tentang kebaikannya dan menceritakan kuasa-Nya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kasih yang tertinggi yang diharapkan adalah hanya kepada Tuhan saja. Tidak boleh ada yang membuat pikiran kita, hati kita untuk teralihkan daripada kasih yang sesungguhnya, yang semestinya hanya kepada Tuhan saja. Saudaraku, jikalau itu terjadi, maka tentunya sadar atau tidak sadar, kita sedang berada di dalam penyembahan berhala. Karena tidak boleh ada yang lebih kita muliakan dan tinggikan selain daripada kecintaan kita kepada Tuhan. Sama halnya seperti kita mengasihi dan mencintai dan menyenangi sesuatu mungkin di dalam kehidupan kita, maka tentunya hal-hal yang menyenangkan itu akan selalu ada dan singgah di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Saudaraku, demikianlah umatnya akan hidup di dalam kebenaran dengan sungguh-sungguh, maka alhasil umatnya akan merasakan hidup di dalam damai dan sukacita, oleh karena Allah juga sangat peduli pada orang yang juga menaruh perhatian kepadanya. Marilah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan jiwa dan akal budi, dan kita akan merasakan bagaimana kasih-Nya selalu menyertai. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Di pagi ini, di hari yang indah ini, kami bersukacita bersyukur oleh karena kasih Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Karunia kehidupan yang kembali Engkau percayakan menjadi satu kesempatan bagi kami ya Bapa, untuk melihat bahwa kuasa Tuhan tetap bekerja di dalam proses mengubahkan dan menyempurnakan iman kami. Dan tentunya ini menjadi kesempatan juga untuk kami menyadari bahwa kami tidak mampu untuk berjalan tanpa tuntunan Tuhan saja. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami. Terima kasih oleh karena pekabaran firman sungguh menguatkan kami ya Bapa. Ajarlah kami untuk hanya menyembah Tuhan saja dengan mengasihi Engkau segenap hati, jiwa, dan kekuatan akal budi kami ya Bapa. Biarlah tidak ada yang lebih kami kasihi dan cintai selain daripada Tuhan. Ya Bapa, terima kasih oleh karena Engkau sudah menunjukkan terlebih dahulu, dan itu menjadi teladan bagi umat hari ini di saat kami melangkah dalam melakukan
kegiatan di sepanjang hari. Tuhan memberkati. Kesehatan menjadi bagian kami. Yang sakit Tuhan pulihkan dengan kuasa-Mu yang Engkau hadirkan. Dan juga dalam usaha tangan pekerjaan umat-umat Tuhan. Biarlah Engkau akan memberkati. Mendoakan bagi anak-anak yang Engkau karuniakan di tengah kehidupan keluarga umat-Mu, agar kiranya mereka bertumbuh secara seimbang di dalam perkembangan mereka secara fisik mental, terutama di dalam nilai-nilai kerohanian ya Bapa. Mereka menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang penurut, dan mereka juga dapat meraih harapan cita-cita mereka Bapa. Dan semua itu biarlah meningkatkan iman mereka untuk tetap ada di dalam Tuhan. Demikian juga teringat bagi orang-orang tua yang kami kasihi senantiasa dalam menjalani masa indah mereka, Tuhan yang akan tetap menyertai, berikan damai sejahtera surga ya Bapa, untuk mereka akan nikmati dan juga melalui kesehatan dan umur yang panjang Kau berikan. Mereka tetap setia di dalam melayani Engkau. Oh Bapa yang baik, kami tahu bahwa kami tidak akan pernah lepas daripada masalah. Tetapi pada saat kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar dan solusi yang terbaik, sehingga kami tetap bisa memuji memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan untuk segenap kebesaran kasih-Mu yang menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa kami. Doa ini Hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.